Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati Justinus, seorang martir. Justinus lahir dari sebuah keluarga kafir di Nablus, Samaria, Asia Kecil, pada permulaan abad kedua. Ia dikenal sebagai pembela kekristenan yang tersohor. Dalam salah satu tulisannya, Justinus mengatakan, "Meski kami orang Kristen dibunuh dengan pedang, disalibkan, atau dibuang ke moncong-moncong binatang buas, ataupun disiksa dengan belenggu api, kami tidak akan murtad dari iman kami. Sebaliknya, semakin hebat penyiksaan, semakin banyak orang demi nama Yesus bertobat dan menjadi saleh, martir." Tak lama kemudian di kota Roma, Justinus ditangkap dan disiksa. Kepalanya kemudian dipenggal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 165. Kisah Santo Justinus mengajarkan kepada kita bahwa pewartaan Injil akan selalu berhadapan dengan tantangan. Santo Justinus harus berhadapan dengan penolakan, penderitaan, dan bahkan
kematian. Namun Santo Justinus tidak gentar. Justru dengan menjalani penolakan dan penderitaan itu, ia menjadi satu dengan Tuhan Yesus yang dahulu juga pernah menghadapi penolakan dan penderitaan. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bahwa imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi sangat membenci Yesus. Maka mereka memancing Yesus agar untuk mengeluarkan pernyataan yang merugikan dirinya sendiri di depan umum. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah ia setuju bahwa orang Yahudi membayar pajak kepada Roma? Pertanyaan ini berisi jebakan. Kalau Yesus berkata setuju, maka ia akan dituduh berpihak pada Roma. Tapi kalau berkata tidak setuju, maka ia akan dituduh memberontak melawan Roma. Namun Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kewajiban terhadap Allah adalah kewajiban yang paling utama. Namun orang juga harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Roma. Saudara-saudariku yang terkasih, ada contoh yang paling mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari Minggu, kita mendapat undangan untuk ikut bergotong royong dari kelurahan. Padahal pada hari Minggu itu kita harus ke gereja untuk ikut misa. Yang mana yang akan kita pilih? Taat kepada Allah atau taat kepada Kaisar? Di sini berlaku sabda Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena gotong royong biasanya diadakan pada hari Minggu pagi, maka kita dapat mengikuti misa Minggu sore. Atau kalau misa Minggu sore tidak ada, kita bisa mengikuti misa pada Sabtu malam. Tuhan, bantulah kami untuk setia mewartakan Injil melalui hidup kami sendiri, dan senantiasa siap untuk menghadapi tantangan yang menghadang. Ajarilah kami menjadi umat beriman yang taat dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.